Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kekasih yang diberkati Tuhan. Kami mengajak sekali lagi untuk mengikuti tayangan ini, yaitu pembahasan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita yang minggu ini berjudul Bebas untuk Beristirahat. Mari kita minta Roh Kudus boleh menolong hati pikiran kita. Bapa kami yang penuh kasih, yang bersemayam dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan terima kasih untuk penyertaan dan berkat-Mu sepanjang hari kerja kami. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami rindu mendengar firman Tuhan, pembahasan mengenai bebas untuk beristirahat. Kiranya firman ini bermanfaat dan juga memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mohon ampun dosa kami yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus waktu di dalam pelayanannya di dunia ini, Yesus banyak kali memberikan penyembuhan, menyembuhkan orang yang sedang sakit agar bebas dari penderitaannya, mempunyai istirahat daripada kelelahan, kesakitan fisiknya. Kita pelajari contoh yang pertama, yaitu di dalam Markus 2 ayat 1-12. Dikatakan di sana ada seorang yang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya dengan sebuah tilam, digotong 4 orang untuk menemui Yesus. Tetapi karena banyak sekali orang yang berduyun-duyun datang kepada Yesus, maka terpaksa 4 orang ini naik ke atap, membuka atap rumah itu dan menurunkan tilam itu di depan Yesus. Orang lumpuh ini sakit karena kejahatan, karena dosa-dosa yang telah dibuatnya selama hidupnya. Yesus tahu penyebab sakit fisiknya ini, kelumpuhan itu, akibat dosa-dosanya. Tidak dikatakan di dalam Alkitab apa dosanya. Tetapi zaman sekarang ini, banyak orang yang tidak menuruti hukum kesehatan, memuaskan nafsu, keinginan-keinginannya tanpa memperdulikan hukum kesehatan. Maka di kemudian hari, orang akan menderita sakit. Bisa kanker paru-paru, bisa hipertensi, menyebabkan stroke, bisa sakit gula, bisa sakit jantung, obesitas, dan lain-lain. Karena tidak melakukan hukum-hukum kesehatan. Saudaraku, Yesus tahu penyebab sakit orang lumpuh ini adalah dosa-dosanya. Lalu, apa yang diperbuat Yesus? Dia sembuhkan dulu penyakit rohani daripada orang yang lumpuh ini. Di dalam Markus 2 ayat ke-5 dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Hubungan orang itu dengan Tuhan yang sudah lama renggang karena dosa, sekarang dipulihkan kembali. Hubungan itu terjalin kembali. Dosanya yang sebagai penghalang hubungan yang erat dengan Tuhannya sudah diampuni.
Baru kemudian ayat yang ke-11, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Baru Tuhan menyembuhkan penyakit jasmaninya. Jadi Tuhan pertama menyembuhkan penyakit rohaninya. Yang kedua penyakit jasmaninya. Dan orang itu mendapat kelegaan, mendapat istirahat di dalam hidupnya. Kesembuhan penyakit rohani lebih penting dari kesembuhan penyakit jasmani. Kenapa? Banyak orang yang ingin disembuhkan jasmaninya, fisiknya dari penyakit-penyakit. Tetapi kesembuhan penyakit rohani lebih penting. Karena kesembuhan penyakit rohani itu sampai kepada kekekalan, sampai di sorga nanti. Kalau kesembuhan penyakit jasmani sebatas umur orang yang minta disembuhkan. Saudaraku, di dalam kesembuhan penyakit rohani timbul istirahat, timbul kelegaan, timbul kekuatan untuk menghadapi, untuk menerima apapun yang dia derita saat itu. Contoh yang kedua adalah Nabi Elia. Mungkin Anda bertanya, sakit apa Nabi Elia? Apa yang Anda kenal dengan Nabi Elia? Oh, dia dikasih makan burung gagak. Dia bisa membuat mujizat dengan janda di Sarfat. Gandum dan buli-buli tidak pernah habis. Atau saudara terkesan dengan apa yang dibuat Nabi Elia, yaitu membuat ujian kepada nabi-nabi palsu, nabi-nabinya Raja Ahab, yaitu dengan memberikan persembahan korban di mana masing-masing tidak boleh membawa api. Jadi nabi-nabi Baal mempersembahkan korban dan mereka minta kepada dewa-dewanya untuk menurunkan api dari langit. Dan itu tidak terjadi. Tetapi Elia seorang diri menyiram mezbahnya dengan air sehingga basah kuyup. Lalu Elia berdoa dan Tuhan menjawab. Turun api dari langit menghanguskan korban bakalan itu, sehingga rakyat Israel menyembah Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah yang Maha Kuasa. Kemudian Elia menyuruh nabi-nabi palsu yang jumlahnya 450 dibunuh di tepi sungai. Lalu Elia berdoa, kiranya Tuhan menurunkan hujan, dan Tuhan menjawab. 3,5 tahun bangsa Israel kelaparan, kering kerontang, karena tidak ada turun hujan selama 3,5 tahun. Nah sekarang setelah Elia membuktikan Allah lah yang berkuasa, Tuhan menurunkan hujan. Lalu apa sakitnya Elia? Pada waktu Raja Ahab pulang ke istana, dia cerita kepada Isabel, istrinya yang jahat ini, bahwa nabi-nabi palsu telah dibunuh oleh Elia. Maka marahlah Isabel. Lalu Isabel mengatakan begini, 1 Raja-Raja 19 ayat 2. 1 Raja-Raja 19 ayat 2. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Maksudnya dewa-dewanya Isabel. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku
Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok, kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Isabel mengancam kepada Elia pada waktu yang sama seperti ini. Aku akan membuat kamu seperti nasib nabi-nabi palsu yang telah engkau bunuh. Kira-kira bagaimana ya Elia mendengar ini? Ayat 3. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Elia, seorang nabi Tuhan yang sudah membuat mukjizat, yang di mana Allah menyatakan Allah yang Maha Kuasa, ternyata sekalipun dia seorang nabi, sekalipun dia seorang yang setia kepada Tuhan, mendapat ancaman, dia takut dan dia apa? Depresi. Sehingga dia lari. Lalu dia lari sepanjang hari. Ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudaraku, ketakutan menyebabkan depresi. Tekanan kepada jiwa. Jadi, Elia jasmaninya tidak sakit, rohaninya tidak sakit, tetapi pikirannya yang sakit. Depresi. Saudara tahu depresi? Tekanan yang luar biasa yang membuat orang tidak punya jalan, satu-satunya jalan keluar yaitu ingin bunuh diri. Seperti yang dikatakan Elia, cukuplah ini sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia takut dan kemudian punya rasa bersalah. Seharusnya dia itu membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Sekarang dia lari, menyelamatkan nyawanya. Tidak tahu, pokoknya lari. Dan dia merasa tidak berguna. Lalu melihat diri sendiri. Depresi memiliki cara yang menghisap kita dalam pusaran yang gelap, kebencian terhadap diri sendiri. Jadi depresi ini mengakibatkan tidak percaya, hanya melihat diri sendiri, tidak berguna, dan jalan satu-satunya adalah kematian. Banyak orang sekarang ini yang mengalami depresi. Entah itu karena pandemi, kehilangan pekerjaan, merosotnya penghasilan, ataupun juga masalah hutang piutang. Sekarang ini banyak sekali ditawarkan pinjaman-pinjaman online. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita terjebak. Sehingga kita gali lubang, tutup lubang. Dan tidak ada jalan keluarnya. Begitu juga dengan Elia. Jadi apa obatnya depresi? Allah tahu Elia lelah fisiknya, pikirannya, rasa bersalah. Allah memberikan istirahat kepada Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 58. Kita baca ayat 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah.
Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Tuhan tahu kelelahan fisik Elia, pikiran Elia. Jadi Allah membuat Elia tertidur, beristirahat. Istirahat tidur sangat penting bagi tubuh kita, mengganti sel-sel kita yang rusak. Dan bukan hanya memberi istirahat, Tuhan menyediakan makanan dan minuman bagi Elia sampai 2 kali. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke Gunung Horeb, ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Sekarang Elia mempunyai kekuatan. Kemudian dia berjalan lagi 40 hari 40 malam, bukan untuk lari, tetapi dia menuruti jalan Tuhan ke gunung Allah. Allah memberikan istirahat kepada kita, makanan dan kekuatan, dan Allah mengarahkan pikiran kita ke jalan Allah. Di dalam pikiran yang kita sudah depresi, Tuhan mengarahkan pikiran kepada Tuhan. Jangan melihat diri kita, arahkan kepada Tuhan, maka kita akan meninggalkan pola pikir yang negatif dan kebiasaan yang merusak. Penyembuhan datang kepada Elia, sementara Elia mengatur hidupnya, pikirannya dengan ritme Allah dan menerima perkataannya. Dikatakan kepada Elia, masih ada tugas-tugas, yaitu apa? Mengurapi raja di Israel, mencari penggantinya Nabi Elia, yaitu Elisa, dan kemudian baru apa? Elia diangkat ke sorga. Itu kalau kita baca di dalam ayat-ayat berikutnya. Jadi setiap kali kita mengalami sakit, baik jasmani, rohani, pikirani, Allah ingin memberikan istirahat bagi kita. Kita kembali memandang kepada Yesus. Kita melihat kembali dalam kehidupan kita pemeliharaan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan istirahat bagi kita. Tuhan memberkati.